Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Purwanto dari kelas 10 AKD akan menyampaikan mengenai prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntansi Indonesia (PAI) pertama kali diterbitkan pada 1973. Kemudian diubah pada 1984 yang dikenal dengan PAI 1000 Akuntansi Indonesia. Tetapi standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK Ikatan Akuntan Indonesia IAI. 1. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar prosedur akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi antara lain sebagai berikut. A. Prinsip biaya historis, Historical Cost Principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan, yaitu harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan dalam transaksi. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstrim, baik yang menyangkut aktiva, utang, dan modal, atau transaksi lainnya. Biaya memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaian yang lainnya, yaitu dapat diandalkan. B. Prinsip pengakuan pendapatan, Recognition Principle. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Ketentuan ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga muncul ketentuan pengecualian untuk mengaku pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan saat produksi selesai, selama masa produksi, dan pada saat kas diterima. C. Prinsip mempertemukan, Matching Principle. Prinsip mempertemukan artinya mempertemukannya biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini dapat berguna untuk menentukan besarnya penghasilan berhasil setiap periode. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu, accrual basis, dalam pembebanan biaya. Itu berarti harus digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan. Prinsip konsistensi, Consistency Principle. Prinsip ini digunakan agar laporan keuangan dapat dibandingkan setiap periodenya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau menggunakan metode atau pendekatan raca, harus konsisten dengan pendekatan raca. Apabila terjadi penggantian metode pencatatan yang mengakibatkan selisih angka yang cukup besar terhadap laba atau rugi, maka harus diberikan catatan dalam laporan keuangan. Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap, Full Disclosure Principle. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Biasanya keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki, laporan keuangan, dan lampiran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, standar akuntansi yang digunakan. 2. Perubahan-perubahan. 3. Adanya kemungkinan timbulnya laba rugi bersyarat. 4. Informasi modal perusahaan. 5. Kontrak-kontrak pembelian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Sanita Salsabila dari kelas 10 AKL. Saya akan membacakan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi artinya asumsi dasar atau aturan baku yang menjadi basis atau landasan pelapor informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan
harus dapat dipahami oleh semua pemakai informasi agar memperoleh pengertian yang sama penyaji informasi dan pemakai informasi akuntansi. Konsep-konsep dasar akuntansi itu antara lain sebagai berikut. A. Konsep entitas bisnis. Perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut, baik dari pribadi pemilik perusahaan maupun dari kesatuan ekonomi yang lain. B. Konsep pengukur uang. Konsep ini menjelaskan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Konsep kelangsungan usaha. Konsep kelangsungan usaha mengonsumsi bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak dilikuidasi dalam waktu jangka pendek. Konsep ini berimplikasi terhadap laporan-laporan akuntansi selama perusahaan merupakan wadah aliran kegiatan yang tidak terputus-putus. Maka proses pemanggalan aliran kegiatan ke dalam periode fiskal atau akuntansi berakibat memutus hubungan kegiatan yang saling berkaitan antara periode yang satu dan yang lain. D. Konsep dua aspek akuntansi. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelola serta menyajikan sumber aset tersebut. Salah satu aspek berhubungan dengan penerimaan atas suatu manfaat tertentu, sedangkan aspek yang lain berhubungan dengan pemberi atas manfaat tersebut. E. Konsep biaya. Perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkannya. Menurut konsep ini, semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembeliannya. Konsep periode akuntansi. Bisnis akan tetap ada selama jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan. Biasanya pencatatan persiapan untuk periode 1 tahun. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan dari jumlah produk yang dijual. G. Konsep penandingan. Beban diakui bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi, tapi ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikannya kontribusi terhadap pendapat. Konsep pembandingan merupakan implikasi dari adanya konsep periode akuntansi. H. Konsep upaya dan hasil. Konsep penandingan berarti bahwa biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang disebut pendapatan. Secara konseptual, pendapat timbul karena biaya, bukan sebaliknya, dapat diakui meskipun belum terrealisasi karena adanya pengeluaran atau upaya perusahaan dalam melakukan kegiatan produktif. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.